wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Jadi hari ini kita berkumpul di sini, ya. Kami dari Partai Demokrat akan mengadakan konferensi pers, ya, konferensi pers dari kuasa hukum Partai Demokrat terkait pengajuan judicial review terhadap ADART Partai Demokrat di Mahkamah Agung. Bersama kami sudah hadir di tengah ada Bang Dr. Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga saat ini merupakan kuasa hukum kami. Sekedar informasi awal, Bang Hamdan ini direkrut sebelum ada rencana JR. Jadi juga di Petun pun kami sebenarnya sudah dengan Bang Hamdan Zulfa. Karena kemarin banyak pertanyaan ini, apakah Bang Hamdan khusus buat menghadapi Bang Yusril? Bukan. Tapi kami mengapa kemudian mengajak Bang Hamdan Zulfa selaku kuasa hukum kami karena ada 3 hal. Pertama, ya karena kredibilitas dan integritas beliau tetap terjaga sampai dengan saat ini. Kedua, beliau juga sangat pakar dan juga ahli di bidang hukum, ya, karena beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, tentunya ada idealisme yang sama antar Partai Demokrat dan juga Bang Hamdan Zulfa, ya, bahwa keadilan dan kebenaran harus tetap tegak di bumi Indonesia ini, gitu, ya. Dan namanya hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Kalau hukum tidak tegak, demokrasi juga akan menjadi masalah, gitu. Inilah alasan-alasan mengapa kami kemudian bekerjasama dengan Bang Hamdan Zulfa selaku kuasa hukum kami, ya. Soalnya dari kemarin bicara, Bang, apakah ini khusus menghadapi Yusril? Bukan, ya, ini mesti dipertegas kembali. Kemudian di sebelah beliau ada Bang Dr. Hinca Panjaitan, beliau adalah anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat yang juga Ketua Dewan Kehormatan dari DPP Partai Demokrat. Kemudian di sebelah Bang Hinca ada Bang Beni Kaharman, Bang Dr. Beni Kaharman, ya. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Nah, bersama Bang Hinca ada Dr. Heru Widodo, ya. Ini saudaranya Pak Joko Widodo, bukan Pak? Bukan, ya, ini Pak Heru Widodo. Beliau adalah dosen, ya Pak, dosen juga di perguruan tinggi ternama. Kemudian sebagai kuasa hukum kami, dan juga di sebelah Dr. Heru ada Bang Dr. Mehbob, kuasa hukum dari Partai Demokrat yang juga pengurus inti dari DPP Partai Demokrat. Nah, untuk acara hari ini rencananya pertama akan ada keterangan pers, ya, dari Pak Dr. Hamdan Zulfa. Setelah itu akan ada keterangan dari Pak Dr. Beni Kaharman. Nah, kita akan buka juga sesi tanya jawab setelah itu, ya. Kira-kira seperti itu bayangannya. Nanti Bang Hinca izin jika misalnya ada yang ingin ditambahkan, silakan. Oke. Untuk itu kita marilah mulai ke agenda pertama, yaitu keterangan pers dari Bapak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan, tempat dan waktu kami persilahkan. Langsung, ya. Oh, langsung. Baik. Terima kasih, Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ini ruangannya enak, ini adem, ya. Karena warna biru juga adem rupanya. Saudara-saudara, saya memang ditunjuk oleh Partai Demokrat selaku kuasa hukum mewakili kepentingan Partai Demokrat. Pertama memang dalam perkara di PT UN, jadi sudah lama. Kemudian karena ada judicial review, ya, di Mahkamah Agung juga diminta untuk menangani masalah judicial review, atau di Mahkamah Agung itu dikenal hak uji material di Mahkamah Agung. Nah, sehubungan dengan adanya judicial review itu atau hak uji material itu, ya, Partai Demokrat, ya, mengajukan permohonan sebagai pihak, ya, pihak termohon intervensi, ya, ataupun pihak terkait, ya,
dalam perkara itu. Saudara, Partai Demokrat merasa sangat berkepentingan secara langsung atas permohonan tersebut, karena objek yang dimohonkan untuk diuji material adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Walaupun kami harus akui, dalam hukum acara permohonan uji material di Mahkamah Agung tidak mengenal termohon intervensi atau pihak terkait. Tetapi saya perlu sampaikan, untuk memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang terbuka, adil, serta mendengar para pihak secara seimbang, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan Partai Demokrat sebagai pihak termohon intervensi atau pihak terkait. Nah, karena belum ada hukum acaranya, kami ajukan saja termohon intervensi atau pihak terkait. Nanti terserah Mahkamah Agung memilih istilah yang mana. Saya perlu sampaikan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji material, inilah hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan atau hukum acara judicial review di Mahkamah Agung. Diatur dalam Perma 1 tahun 2011. Nah, menurut Perma itu, pihak yang menjadi termohon adalah lembaga yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga negara. Seharusnya yang diajukan menjadi termohon dalam permohonan tersebut Partai Demokrat, karena objek yang diuji adalah anggaran dasar Partai Demokrat. Anggaran dasar Partai Demokrat dikeluarkan oleh Partai Demokrat. Nah, sementara dalam permohonan itu diajukan sebagai termohon adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah, kenapa tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM bukan mengeluarkan peraturan sementara jadi termohon? Nah, kami menduga ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon. Walaupun objek permohonannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Jadi itulah kira-kira dugaan kami. Kemudian juga ada problem menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak termohon hanya karena mengesahkan anggaran dasar Partai Demokrat. Padahal ini dalam hukum acara dan hukum peradilan tata usaha negara, jika keberatan atas keputusan hukum, atas keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan ART Partai Demokrat, seharusnya diajukan ke PT UN, karena keputusan Menteri Hukum dan HAM itu sifatnya deklaratif. Itu objek gugatan di PT UN. Yang memiliki kompetensi absolut bukan uji material ke Mahkamah Agung. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut bersifat beseking. Ya. Ada istilah bahasa Belandanya berlakunya einmalig gitu. Jadi saat itu berlaku. Ya. Tidak bersifat regeling atau pengaturan. Ini kan keputusan, hanya memutuskan saja, jadi tidak ada pengaturannya. Menurut Perma 1 tahun 2011, hanya ketetapan yang bersifat regeling pengaturan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dapat diuji material di Mahkamah Agung. Kemudian hal yang penting kami sampaikan juga, permohonan tersebut tidak lazim, ya, karena menjadikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, kalau kita baca pasal 1 butir 2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini dikenal dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau disingkat Undang-Undang P3, lebih gampang lah itu. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberi batasan tentang peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari batasan itu, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik, termasuk Partai Demokrat, jelas bukan peraturan perundang-undangan karena bukan norma hukum yang mengikat secara umum. Dia hanya mengikat Partai Demokrat dan anggotanya, tidak mengikat keluar. Jadi dalam batasan pengertian ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ya, juga tidak ditetapkan oleh lembaga negara. Sejak kapan partai politik adalah lembaga negara? Ya. Jadi dan juga tidak ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, tetapi ditetapkan oleh partai politik yang bersangkutan, yaitu para pendiri partai atau anggota melalui keputusan Kongres. Jadi gini, kalau kita mendirikan partai politik, kita lengkapi anggaran dasarnya. Siapa yang membuat anggaran dasar? Ya para pendiri. Ya, itulah yang membuatnya. Kemudian yang kedua, kalau mau ada perubahan, diputuskan dalam Kongres. Ya, itu mekanismenya. Jadi Kongres itulah yang menentukan. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Di negara demokrasi manapun di dunia, baru kali ini saya mengetahui anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik adalah peraturan perundang-undangan. Ini baru pertama ini saya dengar nih. Ya. Karena anggaran dasar partai politik itu peraturan internal partai yang dibuat dan disepakati oleh anggota partai yang bersangkutan sebagai rule of the game internal mereka dalam berorganisasi, dan tidak berlaku keluar, hanya berlaku internal. Bagi yang mau masuk partai tersebut, ya harus baca, memahami dan taat pada aturan internal itu. Nah, ini normal aja nih, partai politik dimanapun di dunia begitu. Nah, kemudian partai politik juga bukan lembaga negara, ya, karena tidak dibentuk oleh negara, tidak diberi atribut dan wewenang negara. Lembaganya pun tidak boleh serupa, lambangnya pun tidak boleh serupa dengan lambang negara. Kalau lembaga negara kan dia pakai lambang Garuda apa, ini tidak boleh partai itu. Kalaupun parpol diatur undang-undang, hal itu wajar karena pelaksanaan hak berkumpul dan berserikat menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 yang oleh Undang-Undang Dasar diamanatkan untuk diatur dalam undang-undang. Ya. Seperti halnya ormas, yayasan atau perkumpulan juga diatur dalam undang-undang. Tetapi tidak benar hanya karena diatur undang-undang suatu badan hukum langsung disimpulkan sebagai badan atau lembaga negara. Ya. Ormas, yayasan atau perkumpulan juga berbadan hukum, dibentuk berdasarkan undang-undang, tetapi tidak dapat disimpulkan sebagai lembaga negara. Ini logika yang aneh itu. Karena dibentuk dengan undang-undang, karena dibentuk dalam berdasarkan undang-undang, otomatis sebagai badan hukum, yang badan hukum itu bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan jadi aneh. Anggaran dasar parpol bukan peraturan delegasi. Ini sering sekali kita mendengar anggaran dasar itu peraturan delegasi, ya. Tetapi saya katakan, saya perlu tegaskan, anggaran dasar itu adalah peraturan yang secara natural dibuat oleh para pendiri partai atau anggota partai yang bersangkutan sebagai rule of the game mereka dalam berorganisasi. Jadi ada tidak undang-undang, mereka tetap butuh rule of the game itu. Jadi tidak tergantung keberadaannya pada undang-undang. Tapi berdasarkan amanat pasal 28, berorganisasi dan berkumpul itu harus diatur dalam undang-undang biar tertib gitu. Itu aja maksudnya. Ya. Jadi saya seperti halnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga ormas, yayasan, perkumpulan dan lain-lain bukan peraturan delegasi. Jadi sangat keliru, ya, kalau para pemohon mendalilkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat
sebagai peraturan delegasi dari undang-undang parpol hanya karena anggaran dasar anggaran rumah tangga itu diatur dalam undang-undang. Ini sangat keliru. Ya. Jadi, ya, jika logika bahwa anggaran dasar kan diatur dalam undang-undang menjadi patuh perundang-undangan, maka ini konsekuensinya nih. Ya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ormas, perkumpulan, yayasan, anggaran dasar koperasi, anggaran dasar advokat, organisasi advokat, anggaran dasar PWI gitu. Ya. Anggaran dasar PWI juga termasuk. Karena ada dalam undang-undang kewartawanan, ya. Dan anggaran dasar Kadin juga dibentuk dengan undang-undang. Itu semua akan menjadi peraturan perundang-undangan yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung. Ini kok masih keluar Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung maksudnya. Jadi logika demikian dapat merusak tertib hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Jadi saya perlu tegaskan, walaupun pada masa Orde Baru partai politik itu dibentuk dengan undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 375 itu ada 3 partai politik dibentuk undang-undang. Tapi tidak pernah anggaran dasarnya merupakan peraturan perundang-undangan. Tidak pernah. Jadi, saudara, yang terakhir nih, saya perlu tegaskan, jika kita membaca undang-undang partai politik di pasal 32 dan 33, ya, dan anggaran dasar Partai Demokrat itu jelas di pasal 97 dan 90, ya. Tidak perlu, ya, pemohon ini mencari terobosan hukum untuk menyelesaikan keberatan terhadap anggaran dasar Partai Demokrat. Nah, pasal 32 dan pasal 33 itu di Undang-Undang Parpol, ya, telah menyediakan jalur hukum kepada anggota partai yang keberatan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, yaitu penyelesaian di internal mahkamah partai, internal partai, mahkamah partai, pokoknya di internal partai lah, apapun namanya, ya, penyelesaian internal di partai. Nah, penjelasan pasal 2, ya, pasal 32 Undang-Undang Parpol jelas bahwa keberatan atas keputusan partai, dalam hal ini termasuk keputusan Kongres, ya, adalah salah satu jenis perselisihan internal partai politik yang harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Itu amanat pasal 32 dan 33. Nah, kalau juga keberatan atas keputusan internal partai, mereka boleh mengajukan ke pengadilan negeri. Kalau keputusan pengadilan negeri juga masih keberatan, ya, maka minta kasasi di Mahkamah Agung. Oleh karena itu saya perlu menegaskan bahwa oleh karena itu hak uji material yang dilakukan oleh para pemohon ke Mahkamah Agung bukan terobosan hukum, ada. Nah, tetapi usaha mendorong untuk mengimpangi hukum yang ada. Nah, hukumnya jelas. Kalau Anda anggota partai keberatan terhadap anggaran dasar, bawa ke Mahkamah Partai, atau mengkonsolidasi para anggota untuk diubah pada kongres yang akan datang atau melaksanakan kongres luar biasa, ya, atau bawa ke Mahkamah Partai. Tapi kalau Anda keberatan dengan putusan Mahkamah Partai, maka silakan ke PT UN, kepada pengadilan negeri, dan kalau keberatan juga ke Mahkamah Agung. Nah, saudara, satu hal yang perlu kami sampaikan yang terakhir, ya, bahwa di situ ada 5 pemohon, berapa? 5. Ada 4 orang pemohon, ya, 4 orang pemohon. Nah, salah satu pemohon, namanya Nur Rahmat Sigit Purwanto, pemohon 2 di sana, telah mencabut permohonannya. Ini bisa dilihat, bisa ditayangkan di belakang. Ya, oh ada. Nah, ini mencabut permohonan. Bisa dibaca dulu. Ya, kalaupun minta kopi juga nggak masalah ini. Tapi dibaca aja dulu, biar kami nggak ngarang-ngarang gitu.
Nah, kemudian yang kedua, banyak dikutip dalam permohonan judicial review pandangan atau afidavit dari Yosef Baduda. Ya. Baduda, ya. Nah, Yosef Baduda mencabut afidavitnya. Nah, ini bisa dibaca. Ada nggak? Mencabut afidavitnya. Ya. Jadi ini fakta-fakta baru, ya. Ya. Ternyata setelah mereka menyadari ya, bahwa mendapatkan informasi yang sesungguhnya di Partai Demokrat, apa yang terjadi ya, dalam Kongres itu, mereka satu mencabut permohonannya, kemudian yang kedua mencabut afidavitnya khusus kepada Pak Yosef. Saya kira itu, saudara, ya, keterangan dari saya, maaf agak panjang, tapi terserah, tapi saya pikir ini harus disampaikan secara keseluruhan biar pemahamannya utuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamdan Zulfa. Selanjutnya kami akan ada tambahan dari Bang Dr. Benny Kaharman ya, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hamdan Zulfa. Tadi sudah cukup jelas ya. Tadi ada penggugat, ada 4 penggugat yang katanya memberikan kuasa hukumnya kepada Pak Yusril Iza Mahendra. Salah satu penggugat itu yaitu Pak Nur Rahmat sudah mencabut, dan ini sudah kami tayangkan juga buktinya. Jadi kalau di kami selalu setiap kali bicara selalu ada bukti, bukan hanya mengklaim ya. Ini clear. Kemudian yang kedua, yang membuat afidavit untuk ke Mahkamah Agung terkait dengan JR itu atau judicial review adalah Pak Yosef Baduda. Dan kami sudah tayangkan juga bahwa Pak Yosef Baduda itu menarik afidavit yang beliau buat. Ya. Ini sekedar informasi saja untuk penekanan. Selanjutnya silakan Bang Benny Kaharman, kami silakan. Saya buka ini. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya menambahkan 4 poin dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan Zulfa. Yang pertama, setelah kami menyelidiki asal-usul teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Iza dalam mengajukan permohonan JR ke Anggaran Dasar Rumah Tangga ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu, yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil. Dalam hal ini, dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak atau kemauan negara. Jadi etatisme. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Jadi ini yang mau dilakukan oleh Yusril ini. Dalam kaitan dengan itu, kami menduga apa yang dilakukan oleh Yusril ini tidak bersifat non-partisan. Kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama kepentingan hidden power. Ada invisible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi. Tidak ada penjelasan lain. Jadi hal-hal lain yang tadi disampaikan, misalnya anggaran dasar rumah tangga partai politik itu diuji terhadap kehendak undang-undang, itu sama sekali aneh. Mengapa aneh? Undang-undang dasar kita
mengakui kebebasan atas hak berkumpul dan berserikat, mengakui hak partai politik, kedaulatan partai politik, kemandirian partai politik. Itulah demokrasi. Tetapi Yusril datang untuk mencoba menggugat ini. Dan kalau nanti ini diterima praktis, tidak hanya mengikat Partai Demokrat, tapi juga mengikat partai politik pada umumnya, dan juga mengikat organisasi-organisasi sipil lainnya. Dan kalau ini yang terjadi, maka lengkaplah teori hukum Hitler itu tadi. Semua yang dikehendaki dibuat oleh rakyat boleh sepanjang sesuai dengan kehendak negara. Nah, ini sangat berbahaya untuk demokrasi. Yang ketiga, kalau acap kali Yusril mengemukakan terobosan hukum. Terobosan hukum itu kalau tidak ada aturan hukumnya, boleh nerobos. Kalau hakim dalam memeriksa kasus, membuat putusan, dia cek dulu apakah ada aturan hukum yang mendasarinya. Apakah hakim punya wewenang atau tidak? Dalam kasus ini jelas wewenang hakim sudah dibatasi. Hanya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terhadap undang-undang. Itu wewenang. Kemudian kalau tadi dijelaskan oleh Pak Hamdan, kalau ada anggota partai politik yang tidak puas dengan anggaran dasar yang dibentuk dihasilkan dalam Kongres, maka jalan hukumnya adalah mengajukan itu ke Mahkamah Partai. Itu sudah jelas. Nah, yang sudah jelas ini mau ditabrak, kan begitu. Padahal aturan-aturan yang jelas tadi adalah aturan yang dibikin oleh rakyat untuk membatasi kekuasaan negara, supaya negara tidak bisa sewenang-wenang mengintervensi urusan partai politik. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menika Harman. Saya baru sadar ini di meja ini semuanya doktor, ya, kecuali saya paling kiri gitu, ya. Jadi agak terintimidasi juga nih saya nih. Dokter ilmu hukum, ini dokter ilmu hukum semua lagi nih kan. Ya. Oke, mungkin ada yang ditambahkan, Pak Hinca? Oh, sudah cukup. Sudah. Oke, jika tidak ada lagi ditambahkan, maka kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media. Nata, mohon dibantu ini. Kita berikan kesempatan pertama untuk 3 penanya. Ya. Jika ada. Mau tanya, saya Kadek dari Detikcom. Ini nanti kan setelah ini bakal mau Maaf, ke siapa tadi? Kadek dari Detikcom. Oke. Ini kan setelah ini bakal mau ke MA ya Pak. Nanti ke MA itu Pak AHY akan silaturahmi ke Ketua MA untuk bahas ADART atau untuk membahas hal yang terkait apa sih Pak? Oke. Ya, mungkin Bang Pak Hamdan yang menjelaskan. Atau kita langsung 3 pertanyaan dulu. Kita kumpulkan dulu biar lebih ini. Siapa tahu satu paket mungkin. Kalau misalnya dirasa sudah cukup jelas ya sudah. Sudah ya. Ini masalahnya begini, nggak ojek di forum, tahu nanti pada saat sambil jalan tahu ada yang nanya nih gitu. Nah, ini kebiasaannya begini nih. Ya kan? Ada? Nata? Ya. Selamat siang. Saya Amir dari Pikiran Rakyat. Minta tanggapan terkait pernyataan Pak Yusril yang menyebut bahwa gugatan dia ke MA itu yang bukan ADART pada saat Partai Demokrat berdiri, melainkan ADART perubahan tahun 2020. Minta tanggapannya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Bang Amir, ada lagi? Oke. Nata itu. Selamat siang, kenalkan saya Ardito dari Kompas.com.
mau nanya terkait rencana dari Partai Demokrat bertemu ke Mahkamah Agung. Ini kan tadi sudah disebutkan bahwa Partai Demokrat juga berencana menjadi pihak terkait begitu ya. Nah, dengan pertemuan dengan Mahkamah Agung ini apakah tidak dikhawatirkan dapat menjadi masalah etis begitu? Karena kan Mahkamah Agung juga seharusnya tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak terkait sebuah perkara. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi dari Kadek, dari Amir dan Bang Alfon ya. Oh, siap. Silakan Bang Hamdan mungkin. Ya, baik. Ini ada 2 hal. Pertama ke Mahkamah Agung. Ini Mahkamah Agung ini tidak bertemu dengan Hakim Agung, tapi secara resmi ya mengantarkan ya permohonan ini dan berkasnya secara lengkap ke Mahkamah Agung. Mengapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi sebagai termohon intervensi maupun pihak terkait tidak dikenal dalam hukum acara di Mahkamah Agung. Karena ini adalah hal yang sangat penting ya, keterangan dan penjelasan dari Partai Demokrat, maka kami mengantarkan ya, permohonan ini dan berkas ke Mahkamah Agung ya, agar ini benar-benar menjadi perhatian ya, bahwa keterangan Partai Demokrat ini menjadi sangat penting karena untuk tegaknya hukum yang adil, untuk tegaknya demokrasi di Indonesia. Jadi hanya akan diterima tentu bagian administrasi. Jadi hanya mengantarkan secara resmi. Sekali lagi tidak dalam upaya mau bertemu dengan para hakim agung, karena itu adalah kami serahkan sepenuhnya ya. Kami serahkan sepenuhnya nanti keputusannya pada Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, memang yang digugat ini kan anggaran dasar hasil Kongres 5 Jakarta. Kami menyadari, kami memahami, dan yang dipersoalkan hasil keputusan Kongres. Justru hasil keputusan Kongres itulah harusnya ajukan keberatan ya ke partai karena keputusan Kongres. Jadi sederhana ini kok dibawa jauh-jauh ke Mahkamah Agung. Nah, ini karena keputusan Kongres, karena kalau kita lihat yang dimaksud dengan keputusan di anggaran dasar Partai Demokrat yang pertama itu keputusan Kongres. Nah, di Undang-Undang Partai Politik dan juga di anggaran dasar Partai Demokrat ya, perselisihan internal itu termasuk ya keputusan partai. Nah, ini jelas. Jadi justru itulah yang menjadi penolakan atau keberatan yang sangat kuat dari Partai Demokrat. Kenapa harus dilakukan judicial review di Mahkamah Agung? Ya, ini kan agak juga ini kacau dan aneh gitu loh. Nah, kalau memang keberatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan anggaran dasar, nah wilayahnya PT UN. Nah, jadi kalau memang anggaran dasar dalam konstruksi hukumnya adalah peraturan perundang-undangan, nah anggaran dasarnya yang harusnya diuji dan termohonnya Partai Demokrat. Ini kan agak kacau ini. Jadi itu. Ya. Saya kira itu ya pertanyaan dari. Makasih ya. Ya, makasih Amir, Mbak Kadek dan juga Mas Ardito ya. Kita buka lagi cukup. Sementara dari kami cukup karena kita masih bersiap-siap dulu untuk menuju ke Mahkamah Agung ya. Terima kasih atas kehadiran rekan wartawan di sini ya, di konferensi pers Partai Demokrat hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga mohon untuk selalu juga menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.